selama kasus ini berlangsung, apakah pernah ditawari mungkin uang untuk damai dari pihak korban? Hanya pengacara itu saja berarti? Kalau yang harus jual motor itu memang mereka minta uang berapa sih ke keluarga gitu, Mbak? Setahu saya 12 juta. 20 juta sekali 12 juta sekali datang. Ini bertahap. Totalnya 12 juta. Mbak, ini kan tadi Kapolres bilang salah satu alasan penanganan lama ini kan karena pas pada saat laporan Mbak tidak serta menyertai barang bukti seperti foto atau video. Nah ini kenapa Mbak pas laporan awal tidak menyertakan gitu? Jadi begini ya rekan-rekan media, memang pada saat pelaporan di awal itu mungkin karena dia juga panik dan takut, jadi memang itu tidak disertakan. Jadi dianggap oleh pihak kepolisian itu merupakan delik biasa, aduan biasa. Jadi tidak seperti yang ditemukan ataupun tertangkap langsung lewat media. Jadi proses itu sebenarnya normatif ya, berjalan apa adanya. Setelah ada pelaporan pun 1-2 minggu kemudian baru ada disposisi dan pelapor di BAP. Jadi 2 bulan itu merupakan waktu yang memang saya pikir tidak terlalu lama gitu loh. Dan apalagi istilahnya dia ini sudah bongkar pasang 2 kali pengacara. Jadi pengacara pertama itu memang disediakan oleh pihak dari bosnya, dari si pelaku itu gitu. Jadi ibunya ini berinisiatif mencarikan pengganti pengacara karena takut ada semacam konflik of interest seperti itu. Nah, pengacara yang kedua pun ternyata sampai BAP terakhir tanggal 15 saya dampingi, dihubungi itu susah. Sedangkan dia sudah beberapa kali, walaupun angkanya tidak cukup besar, tapi buat Ayu itu merupakan angka yang cukup besar. Ya, Ayu ini seperti diketahui bahwa dia tinggal dipetakan kontrakan yang ukurannya 3x5 dihuni oleh 3 orang ya di Duren Sawit, dan itu sangat memprihatinkan menurut saya gitu. Sampai dia jual motor demi membayar oknum pengacara ini gitu. Namun hasilnya apa? Dia menghilang. Ya, mau buat LP baru nggak Bang soal oknum pengacara ini? Akan membuat laporan penipuan ya LP baru karena ada kerugian yang dialami oleh korban. Betul, harusnya ada pertanggungjawaban dari oknum pengacara ini ya. Itu akan kita dalami, tidak menutup kemungkinan kita pun akan laporkan seperti itu. Pengacara ini bilangnya si uang itu yang bertahap itu untuk dirinya sendiri sebagai uang jasa atau mungkin untuk mempercepat proses gitu. Alasannya buat operasional seperti itu, agar prosesnya biar cepat. Namun tidak ada kejelasan ya. Bahkan pada BAP terakhir pun tanggal 15 itu dia dihubungi susah, bahkan nggak balas, betul ya. Seperti itu. Jadi untung kita saat itu juga hadir, langsung diberikan kuasa oleh Mbak Ayu dan kita dampingi saat itu, dan kalau tidak salah dini hari langsung dilakukan pengamanan terhadap si pelaku. Mbak Ayu mungkin bisa diceritakan, kan ini disebutkan bahwa George ini katanya memiliki keterbelakangan mental gitu. Nah, Mbak Ayu selama bekerja dengan George ini apakah memang orangnya temperamental atau memang memiliki punya kelainan kejiwaan gitu, Mbak? Setahu saya dia normal aja sih. Soalnya dia juga meeting sama orang, dia juga kepala toko di Kelapa Gading. Tapi memang temperamental atau bagaimana? Emang suka marah-marah. Tapi pernah nganiaya ibu sama adiknya juga ya? Mbak, tapi kalau penganiayaan terhadap Mbak sendiri itu sudah dari kapan sih Mbak? Selain tadi kan Mbak bilang seperti hina juga. Nah itu sebenarnya pelakuan sudah dari kapan Mbak selama bekerja? Kalau dari mulut dari emang awal kejadian itu, tapi kalau kejadian kedua itu September. Itu yang seling nonverbal mengatakan Mbak menghina itu dari tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Dari kapan? Seingat Mbak. Sejak Jadi, Anda masuk bekerja, Anda melihat Mbak Ayu ini masuk kerja di bulan Juni. Bulan September itu sudah ada kejadian juga. Dia dilempar sama box buat tisu. Buat solatif yang merah itu yang besar ya. Dan juga dia dilempar pakai meja besar diangkat dilempar ke ininya, untung tidak mengenai. Jadi bulan September itu sudah ada kejadian. Makanya dia trauma untuk mengantarkan makanan itu ke kamar pribadinya. Yang viral ini merupakan kejadian berikutnya seperti itu. Tapi pernah ada dengar nggak kalau penganiayaan ke ibu sama adiknya juga nih si tersangka? Ya,
bahwa tersangka ini memang temperamen ya, bahkan dia melakukan verbal juga gitu loh, kekerasan verbal juga, bahkan sering memaki orang kan, seperti itu gitu loh. Namun kekerasan itu yang dilaporkan yang kejadian saat ini terkait kalau dia katanya memiliki gangguan dan segala macamnya, saya 100% tidak percaya. Tadi kan waktu ceritain kronologi kan yang kondisi setelah diminta anterin GoFood tapi nggak mau itu, bilang ayahnya pelaku itu menarik Ayu keluar, itu maksudnya melerai atau bagaimana? Jadi dia berusaha menarik Ayu untuk lari gitu, untuk kabur gitu, biar tidak terlalu rame atau parah di saat itu. Cuma pada saat itu Ayu tas dan handphonenya ketinggalan, jadi dia berusaha balik lagi, namun dihantam lagi sehingga dia tersudut di dapur dan dilemparlah segala macam yang ada di situ, dan kebetulan loyang itu mengenai kepalanya. Tapi selama bekerja itu orang tua, bosnya berarti apakah hubungan dengan Kak Ayu ini bagaimana? Apakah justru anaknya itu ditegur karena sempat yang September itu berbuat kasar, atau mungkin dibiarkan saja gitu? Ya, kalau kita lihat seperti ada dalam video ya, tidak ada upaya istilahnya buat melerai anaknya itu gitu loh, kecuali dia berusaha menarik Ayu untuk keluar gitu. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman. Kami dari tim hukum John LPF tentu sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Kapolres Jakarta Timur yang telah cepat menangani perkara ini. Ini adalah bentuk kerja sama dari Bapak Kapolres dan tim. Itu kami sangat mengapresiasi penuh tentunya, dan kami terima kasih. Tentu kami meminta dukungan, bantuan